Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini sesi keberapa? 7. Kita lanjutkan lagi Daurah Situd Duror bagian pertama. Pada sesi ke-7 kali ini masih seputar pembahasan prinsip yang pertama, mengikhlaskan agama semata-mata hanya kepada Allah. Masih seputar pentingnya tauhid kita bicarakan sampai halaman 28. Ya, silakan dilanjutkan baca. Apa yang kami sebutkan telah cukup bagi Anda untuk menghindar dari orang yang mengajak kepada akidah yang rusak dan mencela bagi siapa saja yang menyelisihinya. Adapun orang seperti itu tentu tidak perlu dibantah di sini, karena sejak awal landasan pemikirannya adalah sesuatu yang rusak. Karena peran akidah yang amat penting, maka Nabi SAW senantiasa menekankan kepada para dai agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya dan mengawali dakwah mereka dengannya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman, engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Jika engkau datang kepada mereka, maka serulah mereka agar bersaksi bahwasanya tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dalam sanad yang lain, hadis ini disebutkan dengan redaksi sebagai berikut. Hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah agar beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain berbunyi, hendaklah yang pertama kali engkau serukan adalah agar mereka mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Jika mereka telah mentaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatimu, beritahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya, lalu diberikan kepada orang-orang fakir. Dan sekiranya mereka telah taat padamu, maka waspadalah engkau dari harta benda yang sangat berharga bagi mereka, dan takutlah engkau akan doa seorang yang teraniaya, karena tidak ada lagi penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat bahasan beliau singgung harusnya yang dijadikan prioritas untuk dakwah, materi dakwah adalah dakwah tauhid. Beliau berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Abbas tentang kisah Mu'adz. Ketika Mu'adz dikirim ke Yaman. Mu'adz ketika itu dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi beritahu dulu, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Engkau nantinya akan mendatangi kaum ahli kitab. Fa idza ji'tum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika engkau datang kepada mereka, maka serulah mereka agar bersaksi bahwasanya tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka lihat di sini, sebelum Nabi SAW itu suruh Mu'adz itu berdakwah, Nabi memberitahukan tentang kondisi yang didakwahi. Maka pelajaran pentingnya bisa dicatat, setiap yang berdakwah harus tahu kondisi yang didakwahi. Dia datangi siapa? Ahli kitab itu sudah punya kitab.
Ya, ahli kitab sudah punya kitab. Beda dengan orang yang mungkin ateis, tidak meyakini adanya Tuhan, beda lagi kondisinya. Beda lagi kondisinya kalau dia dakwahi orang yang masih menganut tradisi-tradisi kuat, atau mendatangi orang yang kepercayaannya pada ilmu hitam, sihir, perdukunan lebih luar biasa. Nah, ini dijadikan bahan untuk materi yang nanti disampaikan. Namun lihat, Nabi SAW ingatkan pada Mu'adz, "Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah." Dalam riwayat yang lain, "Ayyu wahidullah." Maka jadikan yang pertama kali kamu serukan adalah agar beribadah kepada Allah. Pokoknya materinya tauhidkanlah Allah. Ini jadi prioritas. Maka kesimpulannya lagi, jadikan dakwah tauhid sebagai prioritas. Faedah selanjutnya lagi, jadikanlah dakwah tauhid sebagai prioritas. Dan materi pertama, apa penerapannya? Ya, kita kadang belum tentu masuk nyinggung langsung masalah syirik-syiriknya. Pahamkan dulu. Dari sisi kita mesti mentauhidkan Allah. Keutamaan orang yang bertauhid. Keutamaan orang yang bertauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Diberikan fadilah-fadilah dulu. Keutamaan-keutamaan dulu. Belum ingatkan ini. Nanti coba pelajari gimana metode atau thariqah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pengikutnya biasa digelari apa? Wahabi. Nah, itu baca kitab tauhid. Ya, itu harus sudah hatam itu sebenarnya. Kitab tauhid ini coba pelajari gimana Syekh Muhammad itu mendakwakan. Bukan dia ingatkan syirik dulu, bukan dia sebutkan bentuk-bentuk syirik dulu, namun dia ingatkan keutamaan tauhid bagaimana, keutamaan tauhid masuk surga tanpa hisab, baru bahaya syirik bagaimana, dakwah la ilaha illallah seperti apa, tafsir kalimat la ilaha illallah seperti apa, baru menjelaskan rincian-rincian dari syirik. Nah, metode beliau ini dipakai harusnya ketika dakwahi seperti itu. Nah, kalau sudah mentaatimu dalam hal tauhid, maka ajarkan atau ngajak mereka untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatimu lagi, dakwah mereka untuk tunaikan zakat. Tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang kaya di antara mereka. Kaya di sini kalau dalam hal zakat sudah terpenuhi haul nisab. Nisab di sini harta tertentu nanti ada nisabnya. Haul harta tersebut sudah bertahan selama 1 tahun. Ambil dari orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim. Dikembalikan pada orang miskin di tengah-tengah mereka. Diajarkan sadar lingkungan dulu. Nggak kasih orang jauh. Wah, di sini warak. Saya kasih orang di misalnya utara Gunung Kidul apa? Ngawen apa semin? Semin juga tak? Iya. Semin ngawen. Sedangkan di warak belum tercukupi. Maka dia prioritaskan dulu di sini. Dituntut sadar lingkungan. Nggak kasih orang yang jauh terlebih dahulu, kecuali memang di daerahnya sudah cukup. Namun kalau daerahnya belum cukup, cari itu di tempatnya sendiri dulu. Sadar lingkungan.
peduli lingkungan dulu. Tukhadu, ya, diambil. Maka ambil zakat itu punya tugas ngambil zakat. Kemudian dia ambil, kumpulkan, salurkan lagi pada orang-orang miskin yang berhak menerima. Bukan hanya miskin saja, yang lainnya juga dari 8 asnaf seperti disebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, orang miskin nanti ada kriterianya sendiri. Yang jelas di sini ini ada syariat zakat setelah sholat, ya sudah bisa jalankan, dia patuh, kemudian diajarkan lagi untuk tunaikan zakat. Kalau daerahnya situ nggak ada yang mampu ya sudah, berarti ya di situ pantas untuk mendapatkan zakat. Jika sudah ditaati lagi, disuruh untuk jaga harta, untuk memperhatikan harta benda yang sangat berharga dari mereka. Artinya zakat tidak boleh ambil lebih daripada ketentuan. Ya, sudah ada ketentuan kan 2,5%. Nggak boleh paksakan lebih daripada itu. Dan ini jadi dalil kalau pajak itu suatu yang zalim. Karena tidak memperhatikan di sini harta-harta yang berharga yang seharusnya belum bisa ditarik namun ditarik. Ya. Maka jangan pernah punya cita-cita ini yang muda-muda ini SMP atau SMA saya mau sekolah di sekolah perguruan tinggi pajak. Saya nggak mau sebut, nggak boleh sebut merek di sini. Paham? Kalau cita-citamu seperti itu, kamu punya cita-cita pingin jadi orang zolim. Iya toh? Iya wae toh? Iya toh, betul kan? Zolim. Saya pingin punya cita-cita kerja di kantor pajak. Cita-cita jadi orang zolim. Hapus itu cita-cita kayak gitu. Gajinya besar, ya toh? Kan nggak butuh gaji besar. Sementing iso urip, bisa hidup, berkah, halal, bisa makan soto pagi-pagi. Siangnya apa? Jangan lombok. Malam angkringan. Masya Allah. Cukup. Gak perlu mewah-mewah. Kadang kita mewah-mewah juga nggak pas di lidah. Iya kan? Jadi kan kalau membandingkan makanan di desa kayak gini dengan di kota, jauh. Kota itu serba mahal, belum tentu enak di lidah. Kalau di desa ya biasa-biasa saja, sederhana. Pas napa mboten? Nah, wis entek terus kok. 55 kilo ayam. Habis loh itu, Mbah. Ayam makan siang 55 kilo. Coba. Sudah dilebihkan itu. Ya kuwi, ora ono sek nyumbang ayam kampung Kan tinggal tunggu warung soto mbahan nyumbang ayam kampung pinten kilo, ngono lho. Ora gur ngomong. Nyumbang ayam kampung gitu. Kan larang, mahal. Nah, mboten. Iya, kita tunggu sumbangannya. Ini kan terima aja. Iya toh? Singgungnya mantap banget ini. Puas wis. Iya. Jadi dalam Islam itu ini harta berharga nih, ini nggak boleh diambil 2,5% ya kan? Nisab juga haul, namun kan nggak semua harta. Contoh misalnya tidak ada penarikan zakat dari rumah yang kita pakai. Kita cuma tinggal di rumah itu, ada zakat nggak perlu dihitung. Motor punya, mobil punya, perlu nggak ditarik zakat? Tidak. Kalau pajak, tarik nggak? Tarik. Mau ada terus. Ya, beda kalau dalam Islam itu harta tertentu yang berharga, yang bukan harta yang harus dizakati, nggak perlu zakati. Iya kan?
punya perabotan rumah gitu, dia punya apa? Oh itu enggak, kamu punya cuma pakai kan? Cuma pakai. Baik, enggak ada zakat. Wah kalau dalam perpajakan, wah kena kabeh. Hitung, enggak masukkan itu, dikejar lagi. Pak, masa jenengan punya motor cuma ini saja? Coba dilihat lagi. Kayak enggak percaya gitu. Iya kan? Zolim enggak berarti? Zolim. Mana? Mau cita-cita kayak gitu? Saya mau lulus SMA, mau masuk sekolah tinggi perpajakan. Apa-apaan? Hapus itu. Negara kita, ya orang yang kerja di pajak korupsi besar-besaran itu. Tanda nggak berkah. Dulu Saudi sebelum yang aturan saat ini nggak ada sebenarnya narik ada biaya tambahan itu. Namun kebijakan baru-baru ini saja. Namun asalnya kendaraan itu nggak terlalu banyak ini. Biaya cukai nggak ada. Barang orang bebas tuh bawa keluar. Masuk umroh, keluar bawa barang apapun selama dia pakai ya, bukan untuk ini ya ketahuan jual beli gitu ya. Santai aja. Nggak ada motong-motong biaya cukainya barang sekian. Kalau pergi ke Singapura sekian dolar barangnya itu baru ditarik. Saudi enggak. Nyantai. Sana masih termasuk murah walaupun bensin ya yang kelas nomor satunya mengalami peningkatan harga, tapi masih relatif murah dibandingkan di tempat kita. Kita mobil sudah mahal, ya kan? Di Saudi itu ya mobil, kok sebut merek lagi toh. Nah, mobil yang dibuat di Indonesia dijual di sana itu bisa separuh harga. Padahal yang rakit orang Indonesia. Ya, belinya di sana itu bisa separuh harga. Padahal yang buat orang Indonesia. Orang Indonesia pakai, dia beli 2 kali lipat dari harga di sana. Terlalu tinggi yang diterapkan dalam pajak itu. Ya. Maka penzoliman kalau ya, orang yang kerja di situ. Maka Nabi SAW katakan, la yadkhulul jannah sahibul maqsid. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Cari anak mantu juga, jangan cari para pemungut pajak. Ngerti Mbah? Ah, ngerti. Mana lagi nih dua mantu ini? Jangan. Cari yang biasa iso ngaji, iso jadi imam. Itu bukan pekerjaan. Paham ini mas-mas? Mau zolimi orang lagi? Sini lihat. Harta benda yang berharga. Terus dan takutlah engkau doa orang terzolimi. Dakwatul mazlum. Doa orang yang terzolimi. Harta diambil berlebihan tadi, dizolimi. Dia doakan jelek, doanya bisa diijabahi. Maka hati-hati, jangan-jangan kamu narik paksa tadi, terus ada yang dizolimi, dia doakan jelek. Ya, doakan untuk keluarga, akhirnya dapat doa jelek lagi. Terkabul. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dirinya dengan Allah itu hijab penghalang. Doa orang terzolimi diijabahi. Itu. Termasuk juga kadang penzoliman itu bisa dengan yang ringan. Contohnya dengan asap rokok. Zolim gak itu? Kamu duduk di sampingnya lagi makan bakso enak-enak, terus dia tarik, asapnya kena kamu. Bawa anak lagi di samping gitu. Terima kamu? Gak terima. Dia terzolimi, dia mau pindah dari situ. Wong pak itu asapnya itu ganggu. Dan orang merokok tuh nggak pernah pakai aturan kayak begini kalau di negara kita. Ini negara yang luar biasa, itu bebas. Iya kan? Mau isap dimanapun boleh. Kalau di negara luar, semaju-majunya itu negara itu di tempat lain itu, mereka merokok tempat tersendiri. Iya kan? Tempat tersendiri. Kita bebas mau dimanapun.
Bahkan pengajian pun mau arah ngerokok ya wis disiapke asbak wis langsung ngerokok. Sisan karo Pak Kiai ini. Iya toh? Yang jamaahnya merokok ya karena kiainya juga merokok sama. Asbak dulu. Wah, dulu kalau ngaji di sini nih, sebelum ini di SAD itu, wah, asap aja dalam ruangan itu kalau ngaji. Ya, asbak disiapin. Itu ngaji desa kayak gitu. Oh, kalau dengan saya nggak main ampun kalau saya masuk itu nggak ada yang boleh. Paling dia buang rokok langsung kalau lihat. Nggak boleh ngaji ngerokok kalau pas saya ngisi nggak boleh. Namun dulu kalau kiai-kiai dulu kalau ngisi bebas. Bahkan panitia harus siapkan asbak rokok. Betul nggak Mbak? Iya, betul itu. Harus di. Betul lah. Iya, saat ini pun buatan. Nah, misalnya merokok nih ya kualat nanti itu. Terus ngaji kok masih narik terus. Itu merokok. Zolim nggak berarti asap rokok tadi? Zolim. Jangan-jangan kok hidupnya kok nggak beres. Dapat doa ketika zolimi orang karena dia merokok. Ada ibu yang kamu ngerokok di sampingnya terus dia doakan jelek, ini bapak ini mudah-mudahan kayak gini. Wah. Kena ya doa tadi. Doa dari orang yang terzolimi. Dan orang yang merokok nggak pernah merasa kayak gitu karena yang nggak ngaji juga. Dia nggak tahu kalau ada doa jelek seperti itu. Ini jadi dalil ya pembahasan ini Syekh Abdul Malik Ramadhani ingin menyatakan tauhid jadi prioritas dakwah. Kalau jamaahnya masih merokok namun belum bertauhid, mana yang didahulukan berarti? Tauhid dulu. Walaupun merokok. Nanti baru pelan-pelan sudah diterima baru sikat lagi itu rokoknya. Gitu. Namun ada prioritas. Jangan dulu singgung rokoknya. Iya kan? Jangan. Iki wis ngaji lagi pertama terus lihat bapak sana mojok itu kemudian ngerokok langsung itu Pak rokok niku haram itu. Nah, coba gimana nanti? Oh, 12 lagi itu pergi nggak mau ngaji lagi. Iman belum kuat kok lagi ngaji pertama. Ya, tanamkan dulu tauhid. Tanamkan dulu akidah. Ya, akidah sudah kuat baru prioritas dakwah yang lainnya. Terus yang berikutnya lagi. Hadis yang mulia ini tidak memberikan pilihan kepada seorang dai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakakan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Mengapakah orang-orang itu merasa heran serta aneh dengan diprioritaskannya berdakwah kepada tauhid ini? Bukankah hak Allah Subhanahu wa taala berupa pengesahannya di dalam beribadah adalah sesuatu yang paling berhak mendapatkan perhatian dan paling berhak untuk sering diucapkan oleh lisan-lisan manusia? Tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang murni. Bagaimana mungkin ia dianggap sebagai masalah kecil dan remeh oleh para pelopor gerakan-gerakan dan manhaj dakwah pada zaman ini? Bukankah hak Allah Subhanahu wa taala inilah yang paling utama untuk dibukakan baginya pintu-pintu dan dilapangkan baginya tempat-tempat dan kesempatan? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, tauhid adalah kunci atau pembuka dakwah dan seruan para rasul. Lalu beliau menyebutkan hadis Mu'adz yang telah disebutkan. Nah lihat, kata kuncinya pada tauhid adalah kunci atau pembuka dakwah dan seruan para rasul. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Nah, rasul itu dakwah pertamanya adalah dakwah tauhid terlebih dahulu. Nah lihat di halaman selanjutnya nanti ada kisah-kisah para nabi yang mendakwakan tauhid. Dakwah kepada tauhid adalah dakwah seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak melapangkan dada orang-orang yang merasa sempit karena dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah.
tidak ada ilah yang berhak diibadahi bagimu selain Dia. Nah, lihat surat Al-A'raf ayat 59 itu Nuh. Beri keterangan Nuh dakwahnya tauhid. Terus yang berikutnya Al-A'raf 65. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi bagimu selain Dia. Nah, lihat di ayat Al-A'raf ayat 65, kaum Ad, nabinya siapa? Hud. Dakwanya Nabi Hud apa? Tauhid. Nabi Hud mendatangi kaumnya Ad, ya, dakwanya juga adalah dakwah tauhid. Berikutnya lagi. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 73, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi bagimu selain Dia. Nah, lihat, Samud itu kaumnya, nabinya adalah Nabi Soleh. Ingat ya, kalau Ad nabinya Hud, kalau Samud nabinya Soleh. Dakwanya juga beri keterangan dakwah Nabi Soleh adalah dakwah tauhid. Terus dan dalam surat Al-A'raf ayat 85, dan kepada penduduk Madian kami utus Su'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Tiada ilah yang berhak diibadahi bagimu selain Dia. Nah, lihat Al-A'raf ayat 85, kaumnya Madian. Nabinya siapa? Syu'aib. Nabi Syu'aib mendakwahi kaumnya Madian, dakwanya juga adalah dakwah tauhid. Maka kita ulang, Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, kaum Nuh. Dakwanya apa? Tauhid. Nabi Hud, kaumnya apa? Ad. Dakwanya apa? Tauhid. Nabi Soleh, kaumnya apa? Samud. Dakwanya apa? Tauhid. Terus Nabi kaum Ad, kaum Madian, nabinya siapa? Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib mendatangi kaum Madian, ya, dakwanya juga dakwah tauhid. Berapa nabi berarti disebut? Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, ya, 4 nabi. Nah, terus demikian seterusnya, meskipun umat-umat itu berbeda-beda dan berbeda pula problematika yang mereka hadapi, namun demikian dakwah dan seruan kepada tauhid tetap menjadi prioritas utama. Sama saja halnya apakah problem mereka di dalam bidang perekonomian sebagaimana yang dihadapi oleh kaum Madian, ataupun problem demoralisasi atau dekadensi moral sebagaimana yang terjadi terhadap kaum Nabi Lut. Nah, lihat, kaumnya punya problem masalah sendiri-sendiri, punya problem sendiri-sendiri, masalah sendiri-sendiri. Kaum Madian masalah ekonomi. Kaum Lut apa? Lut itu masalahnya apa? Kaum Lut apa? Homoseks. Ya. Makanya jadi laki-laki itu biasa saja, nggak usah perlu ngurus-ngurus body sampai six pack gitu loh. Biasa disenangi sama homo kan? Iya kan? Wes one pack we ora apa-apa. Nggak usah, ini malah bahaya, kamu disenangi nanti sama, wah, bahaya itu. Nggak percaya, tanya kan, betul kan? Iya kan? Yang disenangi homo itu kan yang kayak gitu bodinya itu. Dia sudah nafsunya sudah beda itu kalau lihat kayak gitu. Kalau lihat yang one pack, wah nggak nafsu dia. Yang kalau lihat yang kayak gitu, wah, sudah pikirannya sudah beda itu. Nggak ngerti toh mbak? Nggak usah mikir six pack, one pack wes. Nggak usah mikir badan sampai binaraga gitu, mboten sah. Iya, satu ini aja, perut nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting sholat. Iya, orang mikir Abi Munah, mikir amal jariah. Tadi apa tadi? Nabi Lut. Moral kan? Masalah moral. Namun tetap dakwahnya apa dulu coba? Tauhid. Madian ekonomi masalahnya. Kaum Lut, ya, masalah moral ketika itu homo. Dakwahnya tetap dakwah apa? Tauhid. Gunung Kidul masalahnya apa coba? Ekonomi, apalagi? Moral juga enggak? Moral juga. Ekonomi moral. Nyolong juga enggak? Oh, ada.
Nipu ada juga enggak? Ada, banyak. Berarti yang diprioritaskan apa juga? Ya tauhid juga. Jangan incar itu dulu, jangan incar ekonominya dulu yang diberantas. Jangan dulu ngatasi apa? Masalah moral dulu. Ngatasi masalah apa dulu? Tauhid dulu. Karena kalau tauhid diperbaiki, iman diperbaiki, tadi ekonomi jadi baik, moral juga jadi baik. Ngikut. Otomatis itu. Dan itu kena semua. Masalah-masalah yang beraneka ragam kena semua. Karena dakwahnya dakwah apa? Tauhid dulu. Kuatkan imannya di situ. Nah, terus dan penulis tidak perlu menyebutkan atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik karena hukum Allah belum atau tidak ditegakkan pada kehidupan semua umat dan bangsa yang disebutkan pada ayat-ayat di atas. Nah, politik juga bisa jadi masalah, pemimpinnya kayak gini. Tetap yang jadi prioritas utama adalah dakwah tauhid dulu. Kencangkan dakwah itu. Itu baru pemerintahan ikut baik juga. Dapat presiden yang baik juga. Itu jadi prioritas. Mau ganti kayak mau lanjut ya terserah. Iya tak? Apa? Milih apa? Presiden. Sudah ngerti mukanya itu kayak apa. Prioritas dakwah tauhid dulu. Prioritas dakwah tauhid dulu. Ngaji berikutnya itu saya mau passing dengan bar pemilu langsung ngaji meneh iki. Ini ikut-ikut yang mana ini nanti akan ketahuan. Besok itu setelah 17 April pokoknya. Tanggal 19 itu pas tanggal merah. Itu kayaknya Jumat Agung itu kalau wong Kristen. Itu pas libur tanggal merah itu. 19, 20, 21, 3 hari. Ini mau rampungkan ini ratamkan. Enggak datang yo alhamdulillah gitu, kita enggak ngurus banyak-banyak. Siapa tahu ada yang pergi untuk demo gitu karena jagonya kalah gitu misalnya. Iya. Pada itu jadi dia demo gitu. Oh, alhamdulillah nggak datang gitu kan. Kita nggak ngurus banyak orang, ini aja buku aja nggak rata. Ya, belum juga tak? Waduh, nyusul ya. Masih cari ini. Dipinjamin. Ditunggu. Terus apa lagi? Lanjut di bawahnya. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-sekali tidak boleh padam sesaat pun, hanya dengan berdalihkan kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati-hati manusia atau umat. Tidakkah? Nah, lihat. Tauhid, dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-sekali tidak boleh padam. Artinya tidak boleh berhenti. Tidak boleh kita katakan umat ini imannya sudah kuat, tauhidnya sudah bagus, maka dakwah tauhid berhenti. Enggak. Beliau katakan dakwah tauhid tetap ada. Katarulah itu sudah bagus karena sudah ngajinya lama, perlu dikuatkan lagi, perlu dikokohkan lagi. Siapa tahu sudah ngaji tauhid, dia punya masalah hidup, akhirnya orang-orang itu beri dia saran, sudahlah datangi ke dukun ini, datang ke dukun ini lagi, akhirnya terpengaruh juga. Karena nanti keluarganya beritahu, wah ini datang ke situ masalahnya selesai loh, kamu kok nggak ke sana? Ayolah. Akhirnya dia mikir lagi, padahal dulu sudah ngerti, ini datang ke situ jadi masalah karena masalah hidup, nggak kuat dia. Lepas dia itu imannya tadi. Lepas tadi ketauhidannya. Iya kan? Akhirnya dia nurut pada itu. Enggak, harus pertahankan dakwah tauhid tadi. Terus, tidakkah Anda dengar suara imam ahli tauhid Nabi Ibrahim kasih Allah alaihissalam? Beliau takut dan khawatir jika kesyirikan menimpa dirinya. Oleh sebab itu, ia berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35-36. Ya Rob, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Nah, lihat Mughirah bin Miqsam. Ya, lanjut. Mughirah bin Miqsam berkata, pernah suatu ketika Ibrahim At-Taimi bercerita dan berkata di tengah ceritanya, siapakah yang merasa aman dari cobaan atau ujian kesyirikan? Setelah kekasih Allah Ibrahim alaihissalam ketika ia berseru, ya Rabbku, jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullah pernah menuturkan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan upaya untuk mencela dan mengungkapkan cacatnya berhala-berhala itu. Padahal beliau seorang diri.
Tidak pula beliau lalai melakukannya ketika sedang terkepung di sebuah syi'ib atau perkampungan selama 3 tahun yang penuh dengan kesulitan. Dan tidak pula beliau lupa ketika bersembunyi di kamarnya, sedangkan musuh-musuhnya itu terus memburu beliau dengan penuh kesungguhan. Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan pembicaraan tentang tauhid, padahal beliau tampak menang di kota Madinah di tengah para sahabatnya. Demikian pula setelah penaklukan kota Mekah, beliau tidak pernah menutup pintu dan tidak mencegah manusia untuk mendalaminya. Jihad dan kemenangan yang dicapainya itu tidaklah pernah menyibukkan beliau dari menyingkap cacatnya berhala. Bahkan beliau terus melakukan hal tersebut. Beliau tidak merasa cukup jika hanya menuntut untuk dibayat dalam sebuah peperangan, hingga beliau pun mengulangi bayat para sahabatnya dalam tauhid dan membuang jauh segala bentuk kesyirikan. Nah, lihat di sini disebutkan Nabi Ibrahim saja masih berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Rob, jadikanlah negeriku ini penuh dengan rasa aman. Wa junubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim kira-kira tauhidnya lurus nggak? Lurus nggak? Lurus. Dibandingkan kita yuk jauh. Namun Nabi Ibrahim masih berdoa pada Allah, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Harusnya ya, kalau kita punya anggapan Nabi Ibrahim nggak usah berdoa kayak gini karena tauhidnya sudah lurus. Iya kan? Namun tetap beliau berdoa seperti itu apa? Walaupun tauhidnya lurus, dia butuh diteguhkan terus di atas tauhid yang lurus tadi. Sama seperti taruhlah kita sudah berada di jalan Shiratal Mustaqim. Terus dalam sholat kita baca ihdinas Shiratal Mustaqim. Kenapa? Sudah diberi jalan lurus, tetap harus berdoa lagi supaya teguh di atas jalan yang lurus tadi. Jadi harus diulang-ulang setiap rakaat. Jadi nggak boleh ada yang bilang, kenapa kita doain itu? Saya sudah benar kok. Bukan hanya kamu itu sudah benar atau berada di jalan yang lurus, namun kamu juga harus berdoa supaya tetap teguh di atas jalan yang lurus. Doa itu tetap ada. Kemudian Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Rabbku, berhala-berhala itu atau syirik itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Terus tadi ada perkataan Ibrahim At-Taimi, siapakah yang merasa aman, lebih aman dari Ibrahim? Nabi Ibrahim saja berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ada yang lebih aman dari Nabi Ibrahim? Nggak boleh. Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir seperti itu, maka yang lain tidak boleh merasa aman. Harus penuh rasa khawatir juga. Bisa-bisa dia sendiri juga terjerumus dalam kesyirikan walaupun sudah banyak ngaji. Ya, walaupun sudah banyak ngaji. Maka ngaji itu butuh istiqomah. Ngaji itu bukan hanya wah saya sudah banyak ngaji, sudah banyak ini, sekarang saya jadi panitia sajalah. Ya. Ngurus pengajian aja nggak cukup, kamu juga harus ngaji. Justru kalau jadi panitia terus, kamu nggak ngaji-ngaji. Iya kan? Karena ngurus orang terus, kamu sendiri harus ngaji. Makanya dari dulu itu kalau belajar dulu saya nggak mau jadi panitia sebenarnya. Nggak pernah itu jadi ketua panitia apa gitu, nggak pernah. Saya mau duduk aja. Disuruh ngulang TPA juga waktu kuliah dulu nggak mau. Saya mau belajar aja. Yang lain aja, yang nanti ngajar. Ketika sudah selesai, ya, bisa buat TPA. Karena sudah punya ilmu, sudah bisa buat TPA. Yang dulu ngajar TPA, nggak bisa lagi ngajar TPA. Karena sudah sibuk dengan dunianya. Dalami dulu, ilmu itu butuh dijaga terus. Belajar. Apalagi kalau kita baru belajar, butuh terus belajar. Dan ilmu dijaga terus, ya, diasah terus. Nggak cukup dengan sekali, 2 kali. Ini nanti diulang lagi, untuk dalami lagi. Kitab tauhid dulu para ulama itu rampungkan beberapa kali, bukan 1 kali saja. Rampungkan ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kitab tauhid mungkin kitab membosankan itu. Tapi butuh dikuatkan lagi. Ini dalilnya di sini.
Nabi Ibrahim saja masih minta pada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Berarti masih butuh kemantapan bertauhid. Juga kata Syekh Mubarak Al-Milli tadi juga sama. Lihat Rasulullah SAW ketika awal-awal dakwah tauhid, kemudian sudah pindah ke Madinah, sahabat kan imannya sudah kuat-kuat di situ. Tetap juga dakwah tauhid jadi prioritas beliau ketika berdakwah. Nah, terus lihat halaman selanjutnya. Inilah sejarah perjalanan Rasulullah SAW yang termaktub dan hadis-hadisnya yang telah disahihkan. Silakan Anda mengikutinya dengan penuh ketelitian. Niscaya Anda akan menemukan kebenaran terhadap apa yang kami dakwahkan dan perincian dari bahasan yang telah kami paparkan secara global ini. Pada masa kokohnya tauhid dan ketika mulianya Islam, pernah sampai sebuah berita kepada Rasulullah SAW bahwa terdapat sebuah patung di negeri Yaman yang disebut dengan Dzul Khulasah, sehingga menjadikan beliau bersedih dan tidak bisa tidur tenang. Maka beliau pun mengutus salah seorang yang berasal dari Yaman. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, tidakkah engkau menegakkan hatiku dari berhala Dzul Khulasah? Aku Jarir menjawab, ya, akan aku laksanakan. Kemudian aku berangkat bersama 150 pasukan berkuda yang berasal dari Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang pandai menunggang kuda. Padahal aku bukanlah seorang yang memiliki keahlian dalam menunggang kuda. Maka kusampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memukulkan tangannya ke dadaku hingga aku lihat bekas pukulannya di dadaku sambil berkata, ya Allah, tetapkan dan mantapkanlah ia di atas kudanya dan jadikan ia seorang yang mendapat memberi petunjuk dan seorang yang diberi petunjuk. Jarir melanjutkan, maka tidak pernah sekalipun aku terjatuh dari seekor kuda setelah didoakan oleh beliau. Dzul Khulasah adalah sebuah rumah ibadah di negeri Yaman, milik kabilah Hatsam dan Bajilah. Di dalamnya didirikan beberapa berhala yang disembah. Rumah tersebut dijuluki dengan nama Al-Ka'bah. Jarir lalu melanjutkan kisahnya, maka didatangilah berhala-berhala tersebut, lalu dibakar dan dihancurkan. Ketika Jarir tiba di Yaman, ada seorang laki-laki yang selalu mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Lalu diberitahukan kepadanya bahwa utusan Rasulullah SAW sedang berada di sini, di negeri Yaman. Jika dia mampu menguasaimu, niscaya lehermu akan ditebasnya. Ketika orang itu sedang mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, seketika itu perbuatannya diketahui oleh Jarir. Jarir pun berkata kepadanya, apakah engkau benar-benar mau menghancurkannya lalu memberikan persaksian bahwasanya tiada ilah yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ataukah kupenggal lehermu? Jarir berkata, akhirnya ia menghancurkannya lalu menyatakan persaksiannya. Kemudian Jarir mengutus salah seorang anggota Ahmas yang dijuluki Abu Artoh kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada beliau tentang berita gembira terhadap upaya yang telah dilakukannya. Sesampainya Abu Artoh kepada Nabi SAW, ia berkata, ya Rasulullah, demi Rabb yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidaklah aku datang kepadamu hingga aku meninggalkan Dzul Khulasah bagaikan seekor unta yang terserang penyakit kulit. Jarir berkata, maka Nabi SAW mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kuda-kuda Ahmas dan pasukannya sebanyak 5 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4355 sampai 4357 dan Muslim nomor 136 sampai 337. Nah, sekalian baca dua hal penting. Dua hal penting yang dapat dipetik sebagai pelajaran dari peristiwa di atas. Satu, ketika mengomentari sabda Rasulullah SAW kepada Jarir, tidakkah engkau melegakan hatiku? Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan kelegaan adalah kelegaan hati Nabi SAW karena tidak ada satupun yang lebih memayakan hati Rasulullah SAW daripada tetap terwujudnya sesembahan-sesembahan yang dipersekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Merupakan kebiasaan Nabi SAW jika memanjatkan doa selalu 3 kali, sebagaimana yang diberitakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadis lainnya. Sedangkan pada kesempatan ini beliau berdoa sebanyak 5 kali. Tentunya karena sebuah makna yang telah mendorongnya berbuat demikian, yaitu bahwasanya sisi tauhid adalah sesuatu yang paling besar dan amat penting untuk didoakan dan ditolong. Oleh sebab itu, fahamilah masalah ini. Maka bagaimana mungkin bisa lega hati para dai yang mengajarkan manusia tentang zuhud, akhlak, cara berpolitik,
atau yang selainnya di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Sementara itu, mereka tidak menggerakkan sesuatu yang tenang, tidak bergerak sedikit pun kecemburuan mereka terhadap hal itu. Bahkan bisa jadi tergerak karena kecemburuan terhadap sisi tauhid justru orang lain, bukan mereka. Dan apabila telah terjadi demikian, maka dengan serta mereka bangkit sambil menghasut atau menimbulkan keributan, bahwa orang itu adalah pemecah belah umat, tergesa-gesa dan tidak bijaksana. Orang-orang komunis selamat dari perbuatannya, sedang orang-orang soleh tidak selamat darinya, meskipun mereka telah wafat, dan seterusnya. Nah, kita lihat kisah ini. Ini tentang patung di negeri Yaman. Namanya apa tadi? Dzul Khalasah. Ya, Dzul Khalasah. Nah, pada masa kokohnya tauhid dan ketika mulianya Islam, pernah sampai sebuah berita kepada Rasulullah SAW bahwa terdapat patung Dzul Khalasah yang ada di Yaman. Ingat kalimatnya, tauhid sudah kuat. Namun masalahnya di negeri lain, yaitu di mana? Yaman. Ada patung ini. Nabi cemburu nggak pada patung itu tadi? Maksudnya nggak senang kan adanya patung ini? Tanda bahwasanya walaupun dia tahu di tengah masyarakatnya sudah kuat seperti itu, namun Nabi SAW ingin mantapkan tauhidnya lagi. Iya kan? Ingin mantapkan lagi. Coba lihat di sana itu banyak kesyirikan itu. Bagaimana rasa cemburumu? Kamu suka atau tidak itu dengan adanya patung-patung tadi? Rasul tunjukkan bahwasanya beliau itu sedih, tidak bisa tidur tenang. Maka beliau pun mengutus Jarir bin Abdullah, ala turihuni min dzil khalasah, tidakkah engkau melegakan hatiku dari berhala Dzul Khalasah? Maksudnya kamu bisa nggak bantu untuk selesaikan masalah ini? Ya, akan aku laksanakan. Dia bawa 150 pasukan berkuda yang berasal dari Ahmas. Ahmas itu mereka adalah orang-orang yang pandai menunggang kuda. Jarir katakan, saya nggak pandai nunggang kuda. Maka aku sampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memukulkan tangannya ke dadaku. Pukul ke dada Jarir, hingga aku lihat bekas pukulannya di dadaku, sambil berkata, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan muhdiyan. Ya Allah, kokohkanlah dia, yaitu Jarir, di atas kudanya, kuatkan dia di atas kudanya, dan jadikanlah dia seorang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Setelah itu dia bisa menunggang kuda. Cuma diapain tadi? Dipukul dada. Berkah berarti enggak dari Nabi SAW? Berkah. Dan itu ingat cuma kanjeng Nabi. Jenengan nggak usah suruh-suruh saya mukul dada saya, yuk sakit nanti dadamu. Nggak usah terapkan ke yang lain. Ustaz, saya boleh datangi kiai nggak? Saya terapkan kayak begini, akhirnya badan saya itu kuat. Iya, kamu kena ilmu hitam nanti bisa kalau kiainya dalami ilmu hitam. Ya, nggak perlu seperti itu. Kekhususan itu catat ya, catat yang tadi itu. Jarir dadanya dipukul, lalu dia bisa menunggang kuda dengan baik. Itu cuma khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dari Nabi spesial. Gak bisa yang lain terapkan. Pernah juga ada seorang sahabat, dia itu punya unta, untanya jalan lambat. Nabi pukul untanya kemudian jalan cepat. Kamu gak usah terapkan pada temanmu, motornya mogok, kamu pukul motornya supaya motornya banter. Gak usah. Kamu nggak ada apanya dibanding Nabi. Nabi punya keistimewaan kayak gitu. Mujizat. Mau praktekkan, saya mau coba lagi lah. Masa Nabi bisa, saya nggak bisa? Yuk beda. Mujizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Dzul Khalasah, tadi dikatakan apa? Rumah ibadah negeri Yaman milik kabilah Khath'am dan Bajilah. Di dalamnya didirikan beberapa berhala yang disembah. Jadi situ ada berhala-berhala, patung-patung. Dan muslim itu baiknya di dalam rumahnya tidak ada patung-patung walaupun tidak disembah. Termasuk juga gambar-gambar walaupun tidak disembah. Contoh gambar apa? Foto keluarga. Simpan dulu di album. Patung juga kan? Patung diapain kalau gitu patung dia? Ya taruh di gudang di mana gitulah.
Kalau bisa hancurkan lebih baik. Waduh rugi saya Ustaz. Aduh gimana lagi solusinya? Saya bingung kalau kasih solusi untuk ini. Jual masalah, nggak boleh jual beli patung tadi. Kecuali kalau sudah hancur baru bisa jual. Nah tadi rumahnya namanya apa tadi? Rumah ibadahnya Al-Ka'bah. Ya, namanya Al-Ka'bah. Namun isinya apa? Berhala-berhala. Jarir lalu melanjutkan kisahnya, maka didatangilah berhala-berhala tadi lalu dibakar dan dihancurkan. Nah, ketika Jarir, ini bukan Jabir ya, Jarir. Jarir tiba di Yaman, ada seorang laki-laki yang selalu mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Inilah bentuk orang-orang dulu ingin hitung-hitung dino. Oh. Kalau orang sekarang, bukan orang sekarang ini. Kalau dalam ilmu kejawen pakai buku apa kemarin? Primbon. Ya kan? Kemarin Ahad Kliwon itu berapa kemarin Ahad Kliwon itu? Neptunya berapa? 13. Saya selesai apa kemarin itu sama Ahad saya ini? Paing apa? Paing berapa? 9 toh? 9. Ahad 9. Selasa 8. Ngawur. Pernah tahu maca primbon. Ini loh bentuknya kalau dulu itu anak panah. Anak panah misalnya, ini contoh, masukin dalam kotak ini. Ya. Terus ada tulisan, situ lakukan, tidak lakukan, terus ada yang satu kosong. Terus nanti kalau mau ingin lakukan hajat, dihitung-hitung dulu ini, diacak tadi terus dia pilih. Keluar apa ini? Oh keluar lakukan. Oh berarti hajat ini boleh dilakukan. Mau pergi safar misalnya, mau manten misalnya. Namun kalau dia pilih tadi apa? Tidak lakukan, berarti nggak boleh. Dia tentukan harinya misalnya, berarti nggak boleh. Ada lagi yang ketiga tadi apa? Kosong, berarti diulang lagi. Itu namanya mengundi dengan anak panah. Itu yang diistilahkan dalam ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Itu namanya azlam. Catat itu. Namanya azlam. Namanya azlam. Itu dalam surat innamal khamru Al-Maidah ayat berapa Pak? 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun. Surat Al-Maidah 90. Sesungguhnya khamru wal maisir judi, wal ansab patung-patung, wal azlam tadi mengundi dengan ya anak panah, rijzun itu kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah, jauhi khamr, jauhi judi, jauhi patung tadi, jauhi apa? Azlam. Dan itu kalau dalam pembahasan tauhid namanya mengundi nasib seperti ini. Sama juga tadi hitung-hitung dino. Ini dalam satu istilah, satu pembahasan, yaitu namanya tatayyur. Nganggap sial. Ini istilah umumnya. Di negara kita, di Indonesia itu masing-masing daerah punya anggapan sial masing-masing. Beda-beda. Nah, orang timur dengan orang barat itu beda-beda. Orang Jawa beda-beda lagi. Ya. Macam-macam istilah tempat kita. Nanti yang ada kalau di daerah timur itu nanti istilahnya pamali. Ya, itu ada. Pakai payung kok nggak hujan gitu. Ya, dia keluar gitu, nggak panas juga pakai. Nah, itu dilarang. Ada alasan-alasannya sendiri, disebut pamali itu. Takut sial apa, sial apa, sial apa. Ada juga dengan angka. Angka berapa? Angka berapa? 13. Makanya di pesawat tidak ada nomor seat, nomor kursi, ya 13. Ada nggak? Nggak ada.
Kalau dalam bangunan lift lantai berapa nggak ada? 4. Maka yang ada 3A, dari 3 lompat ke 3A atau dia hapus. Kalau orang Saudi nggak mikir itu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya hotel-hotelnya kayak gitu. Orang-orang kita itu pakai hitung-hitungan kayak tadi. Nah, itu dalam istilah tatoyur, beranggapan sial. Kalau dulu orang Arab ada juga untuk menentukan nasibnya mereka pakai burung. Burungnya terbang ke kanan. Kalau dia uji burung tadi terbang ke kanan ataukah terbang ke kiri. Kalau terbang ke kanan boleh lakukan hajatan, terbang ke kiri nggak boleh. Kalau terbangnya lurus diulangi. Itulah kemarin yang kita sebut. Orang yang berbuat syirik itu nggak pernah tenang hidupnya, selalu jadi orang bingung. Hitung-hitung nggak dapat, coba hitung-hitung dino nggak dapat, gerakan burung nggak dapat, ulang lagi. Dan hitung-hitung dino itu bukan 1-2 hari loh itu. Hitungannya itu sampai beberapa kali itu bisa. Nah terus dilanjutnya lagi, lalu diberitahukan kepadanya bahwa utusan Rasulullah SAW sedang berada di sini. Jika dia mampu menguasaimu, niscaya lehermu akan ditebasnya. Ketika orang itu sedang mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, seketika itu perbuatannya diketahui oleh Jarir. Jarir pun berkata padanya, apakah kamu benar-benar mau menghancurkannya? Lalu memberikan persaksian bahwasanya tiada ilah yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ataukah kupenggal lehermu? Jarir berkata, akhirnya ia pun menghancurkannya. Menghancurkan apa ini? Anak panah tadi. Lalu menyatakan persaksiannya. Kemudian Jarir mengutus salah seorang anggota Ahmas tadi yang pasukan berkuda ya, yang dijuluki Abu Artah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada beliau tentang berita gembira terhadap upaya yang telah dilakukannya. Artinya patung-patung sudah dihancurkan, tadi mengundi nasib dengan anak panah juga sudah. Sesampainya Abu Artah kepada Nabi SAW, maka ia berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab. Wahai Rasulullah, demi Rabb yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidaklah aku datang kepadamu hingga aku meninggalkan Dzul Khulasah, bagaikan seekor unta yang terserang penyakit kulit. Unta kena kudis. Ya, kena penyakit kulit. Artinya sudah hancur itu. Maka Jarir berkata, maka Nabi SAW mendoakan semoga Allah memberkahi kuda-kuda Ahmas dan pasukannya. Didoakan berapa kali? 5 kali. Dan Nabi SAW biasa mengulangi doa ini 3 kali. Doa-doa itu 3 kali. Namun kali ini beliau mengulanginya 5 kali, menunjukkan urgensinya di sini. Nah, itu pelajaran dari kisah tadi. Dan di sini tadi dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Malik, bagaimana mungkin bisa lega hati para dai yang mengajarkan tentang zuhud. Zuhud itu apa zuhud? Zuhud. Zuhud itu ya bahasanya dia konsen untuk ibadah, tidak jadikan dunia itu prioritas. Dan ada yang lebih mendalam lagi, dia tinggalkan hal-hal yang dapat memberikan mudarat baginya di akhirat. Dia tinggalkan hal-hal yang dapat memberikan mudarat baginya di akhirat. Zuhud. Jadi dia perhatian pada ibadah. Namun zuhud ini bukan maknanya itu adalah kere, miskin. Karena zuhud ini bukan standarnya harta. Bisa jadi orang yang kaya raya, dia orang yang zuhud. Kamu motornya sudah jelek, nggak pernah sholat malam, nggak pernah puasa sunnah. Dia mobilnya bagus, ya, sholat malam jaga, ya, puasa sunnah jaga. Mana yang zuhud kira-kira? Yang punya mana tadi? Motor butut tadi, ataukah mobil tadi? Mobil. Zuhud dia. Dia punya harta, dia mau ibadah. Kamu sudah miskin, nggak mau ibadah juga. Standarnya bukan itu. Standarnya bukan dari harta, namun standarnya dari ibadah, itu dia prioritas bagaimana walaupun dia punya dunia. Juga ada yang mendakwahkan akhlak, cara berpolitik, namun lupa ada masjid yang dibangun di atas kuburan, atau masjid dan kuburan jadi satu.
Satu apa? Satu halaman. Mau masuk ke kuburan itu ya dengan masjid ini juga. Biasanya itu ada, itu di masjid-masjid yang biasanya yang pewakafnya itu kasih tanah tadi, kemudian meninggal dunia, dia ingin dikuburkan di situ, biar banyak yang nyolatkan terus, biar banyak yang dongake terus. Nah itu bahasanya. Ya, jangan punya cita-cita kayak gini. Hapus itu wasiat kayak gini. Saya kalau aku mati, tolong nanti dikuburkan di tanah wakafku, masjid yang aku bangun. Jangan. Wasiatnya ditunaikan enggak? Enggak boleh. Biasanya taruh di arah kiblat. Jadi orang sholat ngadap kuburnya. Boleh enggak sholat di masjid kayak gitu? Enggak boleh. Kalau sini jarang, kalau di Gunung Kidul itu jarang. Jakarta itu banyak gitu. Kadang mau pindah tempat, kubur lagi, pindah lagi, kubur lagi, pindah lagi. Wah, apalagi Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Nah, kalau Jogja jarang temui kayak gitu. Walaupun ada. Enggak boleh masjid dengan kubur jadi satu. Entah masjid dipertahankan atau kubur yang dipertahankan. Enggak boleh jadi satu. Kira-kira apa maksudnya, hikmahnya apa coba? Orang itu, apalagi kalau yang dikubur itu orang soleh, dia masuk masjid, coba dia masuk masjid, Allahu Akbar. Awalnya sholat biasa, namun waduh ini ada kubur Pak Kiai depan saya ini. Masya Allah, kok ibadah saya itu khusyuk sekali. Kok doa saya itu tenang sekali. Kok ke masjid DS kok nggak kayak gitu. Akhirnya dia balik lagi ke masjid itu. Wah, luar biasa. Dia nganggap lebih ketika ada kubur tadi. Ketika tidak ada, beda dia rasanya. Lama kelamaan apa yang terjadi? Dia doa-doa di situ terus. Nganggap doa di situ lebih baik daripada di masjid lain. Lama kelamaan bagaimana? Bisa jadi dia minta doa langsung pada penghuni kubur. Bisa nggak kemungkinan kayak gitu? Bisa. Islam cegah. Awalnya dari sini dulu. Walaupun ibadahmu untuk Allah. Iya kan? Walaupun ibadahnya ikhlas karena Allah. Namun kamu lakukan di masjid yang ada kubur. Ya orang situ ya. Pokoknya yang mau wakaf kemudian niatkan kayak gitu dibatalkan, dibatalkan niatnya. Nah, iya, pokoknya cari tempat lain di kuburan umum. Iya. Ini kena itu maksudnya itu, lagi kena beliau. Ngomong gini langsung nangkap itu. Iya, Masya Allah. Makanya ngaji terus. Terus lihat, kita rampungkan ya sampai di halaman 39. Rampung. Di manakah keikhlasan? Di manakah keikhlasan? Di mana orang yang mukhlis? Di mana orang-orang yang menjadikan kemarahan mereka memuncak karena kemurkaan Allah? Sungguh Rasulullah telah bersabda, "Ya Allah, jangan Engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Semakin besar kemurkaan Allah atas suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid." Dijadikan kubur nabi-nabi mereka menjadi masjid. Pengertiannya ada dua. Satu, kubur jadi masjid. Pengertiannya ada dua. Satu, kubur tersebut dijadikan ibadah-ibadah seperti yang ada di masjid. Berarti ada apa saja? Sholat, sujud di situ, apalagi baca Quran, zikirnya juga khusus di situ. Itu namanya. Itu menjadikan kubur sebagai masjid. Jadi ibadah-ibadah di masjid ditaruh di kubur. Ya kan tadi contohnya apa? Sholat, selain sholat jenazah ya. Karena sholat jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Boleh bagi yang belum menyolatkan jenazah dia sholat di situ, menyolatkan jenazah yang beberapa waktu sudah dikubur terlebih dahulu. Boleh. Ke pengertian yang kedua, kubur tadi ya menjadi masjid. Pengertian yang kedua, kubur dan masjid menjadi satu. Kubur dan masjid menjadi satu. Namun ingat ya, siapa tahu ada yang punya pikiran, wah gimana dengan kubur Nabi SAW di Masjid Nabawi? Kubur Nabi bukan di Masjid Nabawi, kubur Nabi di rumah Aisyah. Dan rumah sebenarnya tidak bersatu dengan masjid.
Karena area rumah tidak dipakai untuk sholat. Kemudian area rumah sudah tidak bisa lagi dimasuki, dikarenakan sudah ditembok rapat 5 lapis. 5 lapis tertutup, tidak ada lubang, semut pun nggak bisa masuk. Ya, semut pun nggak bisa masuk. Sudah tertutup rapat. Berapa lapis tadi? 5 lapis. Di sisi utaranya, artinya berlawanan dengan arah kiblat, bentuknya itu nanti nampak segi 5. Bagian runcing yang segitiga itu ada di bagian berlawanan dengan arah kiblat. Itu. Di area yang berlawanan dengan arah kiblat itu tidak ada tempat untuk ngadap langsung, karena di situ sudah ditutup tembok lagi, ada lorong baru tembok baru orang sholat. Ya, jadi ini rumah, ya toh, sudah tutup tembok tadi berlawanan dengan arah kiblat ya. Ya, jadi orang mau ngadap situ sulit karena sudah ada tembok, terus lorong orang bisa jalan gitu. Terus ada tembok lagi. Berarti nggak ada yang sholat menghadap kubur langsung. Karena seolah-olah sudah beda halaman. Hah? Karpet hijau itu Raudhah. Raudhah itu Masjid Nabawi yang asli. Sampingnya rumah Kanjeng Nabi. Kenapa sih itu rumah Kanjeng Nabi? Aisyah ketika Nabi SAW itikaf saja kepala Nabi SAW keluar, Aisyah nyisir rambutnya. Berarti dekat nggak? Aisyah nyisir dari rumah. Kepala Nabi SAW berarti di masjid kan? Karena itikaf. Berarti dekat nggak? Dekat. Keadaan rumah dengan keadaan masjid itu dekat. Raudhah itu masjid asli. Yang ke belakang, yang berlawanan dengan arah kiblat itu masjid tambahan, perluasan. Perluasan besar-besaran di tahun 1414 Hijriah. Di masa Malik Fahad. Itu perombakan total. Namun bagian Raudhah dipertahankan. Dan sekarang imam masjid itu sholatnya di Raudhah. Gitu. Itu bukan rumah. Ya, maka Nabi SAW katakan di antara mimbarku dan rumahku itu ada di antara taman-taman surga. Nah itu Raudhah tadi. Boleh bersengaja sholat di situ. Namun rumah ini bukan bagian dari masjid. Maka kesimpulannya kubur bukan bagian dari masjid. Beda kalau di tempat kita, kubur itu bagian dari masjid, satu halaman. Bahkan ada kubur di tengah-tengah shaf. Tempat kita itu ada di tengah-tengah shaf di Indonesia itu. Jadi orang datang sholat situ ngadap langsung. Sholat bareng mungkin maksudnya itu jamaah terus. Saya pernah lihat fotonya itu. Ya Allah, kok kayak begini? Dalam masjid coba. Di tengah shaf, bukan di luar ini, bukan pas di arah kiblatnya balik tembok, bukan. Di dalam shaf coba lihat. Berarti kan gampang kan niatannya kan, kayaknya dia mau sholat berjamaah terus ini mungkin ya. Parah sekali saya bilang gitu. Terus bahwasanya wujud loyalitas. Bahwasanya wujud loyalitas atau walakmu terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah engkau murka karena kemurkaannya dan engkau ridho karena keridoannya. Maka masalah tauhid yang padanya engkau berwala dan masalah kesyirikan yang karenanya engkau memusuhi sudah sepantasnya selalu menyertaimu sepanjang hidupmu. Nah, lihat. Orang muslim itu punya sifat loyal, dukung, namanya wala. Wala itu loyal, dukung. Walaknya cuma pada orang-orang bertauhid, orang-orang muslim yang bertauhid saja. Walaknya tidak boleh pada orang musyrik, pada orang-orang kafir nggak boleh. Wala pada orang musyrik gimana? Dukung acaranya. Pada orang kafir gimana? Ya, Natalan ikut-ikut juga gabung untuk rayakan. Entah Natal bersama, apalagi? Mengucapkan. Ada juga bantu-bantu. Ada juga rewang bareng. Ya, gotong royong bareng. Ya boleh. Apalagi bentuknya? Menjaga. Wah, jaga lagi. Padahal bukan keamanan dia. Kalau polisi tugasnya memang dia jaga keamanan. Kamu apa? Ngaji nggak pernah jaga. Mbok kayak pasukan tadi itu ya di Pantai Baron kan? Jaga kajian kan? Jaga kajian nggak?
Iya. Itu rajin sholat tuh nggak pakai ilmu kebal itu mereka. Nggak pakai ilmu hitam, nggak pakai pengisian. Itu wong sholat semuanya itu, wong ngaji itu. Itu kalau nggak jaga itu ngaji itu mereka. Itu ada pengajian ngaji. Kalau waktunya jaga. Maka itu halaman berikut. Maka itu Nabi SAW tidak pernah diam, selalu menyebut kejelekan perbuatan syirik. Bahkan pada hari-hari terakhir kehidupan beliau di dunia ini. Padahal kondisi umat saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabb-nya. Dan mereka berada pada satu barisan. Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Ingat ya, ini 5 hari sebelum beliau wafat. Ya, terus. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki seorang kekasih di antara kalian, bahwasanya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku menjadikan seseorang dari umatku sebagai kekasih, niscaya Abu Bakarlah yang aku jadikan seorang kekasih. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelummu telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, 5 hari sebelum beliau wafat, beliau ingatkan jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Yang bentuknya 2 tadi yang kita sebut. Ya, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. 5 hari sebelum wafat. Berarti kira-kira wasiat penting nggak ini? Penting. Wong Simba saja mau meninggal beberapa jam, saya sudah wasiatkan suatu penting sekali. Ya, anak cucunya dengar, yuk laksanakan. Ini apalagi Kanjeng Nabi sudah 5 hari menjelang wafat. Ada nasihat penting, berarti urgen sekali. Kok ini nggak diperhatikan? Ya berarti nggak pernah ngaji. Ya kan? Nggak pernah ngaji. Ya jaga gereja tadi, orang ngaji. Aduh sudahlah. Itu kalau mereka latihan itu, kalau latihannya itu di DS loh itu, kalau latihan fisiknya itu. Pasukan tadi itu. Latihannya di sini. Latihannya di DS itu. DS yang dukung. Jadi latihan sini free. Nanti mereka latihan 3 hari. Ya, hari terakhir itu pergi ke sampai ke pantai, nanti lewat yang jalan-jalan ini hutan-hutan gitu. Itu latihannya. Kalau waktu sholat sini. Habis itu latihan lagi di sana. Latihan fisiknya di sini. Bukan latihan pengisian, fisik. Bukan nyembah kuburan ya. Iya. Bukan pencinta kuburan. Bukan cari-cari kesaktian di kuburan, bukan. Iya tak betul loh Mbak? Apa cari ke kuburan mereka kesaktian itu? Enggak. Itu mereka latihan itu. Yang macam-macam ya di sini ya. Kalau dulu kita pernah buat kajian itu hampir dihalangi loh itu. Di demo kita waktu itu. Oh sekarang, demo-demo aja silakan kalau berani. Itu turun semua itu nanti. Totalnya banyak gitu, satu kecamatan itu ada 30. Tinggal kali 18 aja, itu minimal 30 itu. 30 kali 18, berapa berarti? Lebih dari 300 tak? Macam-macam kamu. Nah, bisa itu jaga itu ngaji. Ini ada waktu mereka ngaji itu. Kalau jaga. Nanti lihat kajian akbar nanti besok itu. Jaga dari pintu masuk sana, pertigaan. Sampai sini. Itu dijaga. Semua kokam nanti ada berapa kecamatan turun. Tadi 4 kecamatan turun itu. 4 kecamatan kokam. Dari 4 kecamatan tuh turun semuanya jaga kajian tadi itu. Tanjung Sari, Tepus, Panggang, Purwosari. 4. Lalu baru kajian biasa tadi itu. Itu biasa. Ini tablik akbarnya baru. Nanti lihat sendiri. Sesok Selasa. Ya. Terus para imam agama ini. Para imam agama ini tidak pernah berhenti berupaya memusatkan perhatian mereka pada dakwah yang penuh berkah ini. Menganjurkan umat agar bersatu padu pada apa yang menjadi pijakan para salafus sholih dalam akidah mereka terhadap 1. Allah Subhanahu wa taala, 2. Para malaikat alaihi salam, 3. Kitab-kitab Allah, 4. Para rasul Allah alaihi salam, 5. Hari kiamat, 6. Takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Keenam hal di atas mereka namai dengan usuluddin. Nah, maka usuluddin atau pokok-pokok agama ini iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, semuanya diimani.
Nah, itu butuh pelajaran sendiri. Nanti kita masuk selanjutnya bertauhid kepada Allah. Alhamdulillah, nanti kita selesaikan besok bertauhidnya ini. Mudah-mudahan sampai landasan kedua itu selesai. Ya, itu cukup. Tak jawab dulu pertanyaan. Ustadz, bagaimana sikap kita saat ada mata kuliah filsafat? Kamu ikuti kalau itu mata kuliah. Ini sudah dihapus yang galau-galau sudah? Jomblo nggak ada itu. Jomblo nggak ada tuh sini? Udah. Dikurangi. Masa cuma tanya, Ustadz samping kanan kiri saya kalau tidur itu ngorok. Waduh, gimana lagi ngaturnya ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau daurah itu kayak gini, banyak belajar, banyak memaklumi. Iya kan? Iya. Justru kamu akan tahu keadaan orang lain tuh bagaimana. Sana suaranya suara sepur gitu, sana suaranya suara motor apa gitu, sana suaranya apa, maklumi saja. Itu. Kalau enggak kamu cari tempat di mana gitulah, tidur sendiri gitulah. Gimana mau atur coba kayak gini? Susah kan? Banyak maklumi, sudah selesai. Tadi ada yang nanya itu kayak gitu. Jadi kalau filsafat, saya kalau dulu tuh pelajari filsafat juga waktu kuliah di Teknik Kimia UGM, saya pelajari filsafat. Namun masalahnya ketika waktu itu ada diskusi macam-macam, saya pokoknya pakai ilmu agama yang saya pahami. Sampai pun untuk jawaban soal ketika ujian akhir, saya pakai juga yang saya pahami dari agama saja. Dia tanya tentang tauhid macam-macam gitu kan. Kan pertanyaan filsafat juga seputar itu. Saya jawab apa adanya saja, tauhid kayak gini. Tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Saya jawab semuanya. Kayak begitu. Di akhirnya ujian selesai, alhamdulillah dapat A. Ya, dapat apa tadi? A. Mungkin guru filsafat ini menganggap saya punya filosof tersendiri untuk memahami ilmu filsafat. Nah, punya ilmu sendiri paling. Jadi filsafat kita berbeda, namun ya mungkin dihargai gitu. Dan saya lihat dia beberapa waktu masuk di toko buku yang biasa saya kunjungi juga. Ini kayaknya tobat-tobat juga ini. Atau mungkin dia memang ngaji juga tapi sambil baca gitu. Tapi mungkin itu pelajaran dia, jadi dia harus ajarkan. Jadi harus tetap kuatkan dengan agama gitu. Ilmu dasar harus punya kalau mempelajari itu. Kalau nggak bisa kamu kena syubhat nanti di situ. Aku berada di suatu lembaga. Saya minta izin, saya ganti saya saja ya. Aku terlalu resmi sekali. Saya minta izin dengan senior untuk mendatangi suatu kajian dikarenakan si senior tidak kenal dengan ustadznya. Dia melarang saya untuk berangkat. Pertanyaan ustadz, bagaimana kita menyikapi orang atau ustadz yang melarang kita untuk ngaji tempat yang berbeda pendapat dengan orang tersebut? Kamu timbang-timbang kalau memang sarannya bagus. Karena bisa jadi dia sarankan pada guru yang lebih baik, terhindar dari guru yang bermasalah, diikuti. Namun kalau dia tidak ada alasan, cuma larang-larang saja, ya nggak usah diikuti, nggak usah taklid pada dirinya. Nggak bisa selamanya kita itu ngikuti orang komentar gitu, nggak bisa. Kalau ngikuti orang komentar terus kita nggak akan pernah sampai pada tujuan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah wudhu lalu menunggu sholat tapi tertidur. Setelah wudhu lalu menunggu sholat tapi tertidur. Apa wudhunya batal Ustaz? Wudhu tadi batal dalam hal tidur itu dirinci jadi 2. Kalau tidurnya tidur berat. Tidur berat apa tadi? Ngorok misalnya. Ya, sudah tidak sadarkan diri lagi, wudhu batal. Namun kalau tidurnya tidur ringan tidak batal. Itu rincian yang paling bagus. Bagaimana seharusnya memberi sebutan nama atau gelar jenazah orang yang sudah meninggal? Apakah almarhum atau rahimahullah? Rahimahullah lebih bagus. Rahimahullah sama dengan almarhum, artinya nama almarhum memastikan dia dirahmati Allah. Kalau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jika telah seseorang melakukan syirik besar, sedangkan syirik besar merupakan pembatal Islam. Syirik besar merupakan pembatal Islam, iya. Apakah orang tersebut telah keluar mutlak dari agama Islam atau belum? Jika sudah keluar secara mutlak, bagaimana supaya bisa kembali masuk Islam lagi? Kalau dia Islam asli, cukup tobat. Tobat ini yang nanti memperbarui Islamnya lagi. Tanpa perlu ulangi syahadat. Ya, yang pernah berbuat syirik, tobat. Ya, tobat, dalami ilmu lagi, belajar agama lagi, belajar tauhid lagi.
Nggak usah dijawab aja ya. Apakah orang yang safar mengerjakan sholat tahiyatul masjid juga? Sholat tahiyatul masjid tidak ada kaitannya dengan mukim atau safar. Setiap masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Acara televisi yang mengobati orang-orang dengan doa dan di akhir doa tersebut ustadznya mengucapkan kun fayakun. Apa? Kun fayakun. Hah? Jadilah maka jadilah. Jadi di televisi orang-orang dengan doa dan di akhir doa tersebut ustadznya katakan kun fayakun. Kira-kira itu acara menyesatkan, merusak akidah atau tidak? Karena ibu dan adik teman saya suka nonton acara tersebut. Acara apa ini? Dengan doa dan di akhir doa tersebut kun fayakun, kan ini tentang Allah menciptakan di sini kan? Bukan dia kan? Kun fayakun tentang masalah penciptaan. Allah katakan kun maka jadilah. Kalimatnya itu bukan kun fayakun, kalimatnya cuma kun. Kun maka jadilah. Tanda ustadznya juga nggak paham bahasa Arab ya itu. Masa kun fayakun? Yang dimaksud dengan kalimatnya itu kun, jadilah. Baru kalimatnya fayakun, maka jadilah. Jadi kalimat jadilah itu cuma kun saja, bukan kun fayakun. Beda. Bahasa Arab. Makanya saya kalau lihat dai nggak bisa bahasa Arab itu kurang srek ya dengarnya. Cuma ceplos-ceplos saja, nahwu nggak paham. Ya nggak tahu mansub bagaimana, majrur bagaimana, marfu gimana, bicara gitu. Ngapain diikuti? Bolehkah kita menganggap diri kita lebih baik dari seorang karena kita tahu memang dia jauh dari majelis ilmu? Tetap kita biasa gitu. Ilmu kita nganggap biasa. Kalau ada orang seperti itu berusaha untuk didakwai, kita tidak merasa lebih baik juga. Tetap penuh kekurangan. Maka orang ngaji, orang yang tholabul ilmi ngaji terus selalu merasa dirinya kurang, bukan selalu merasa dirinya lebih dari yang lain. Dia ngaji pun lihat yang lain belum ngaji, dia tetap ingin saya mau ngaji lagi lah biar nggak seperti itu terus lah gitu. Kalau amal kita bukan alasan untuk kita dapat masuk surga, lalu untuk apa amal itu? Amal itu jadi sebab rahmat Allah itu datang. Rahmat Allah datang, itu nanti membuat kita masuk surga. Namun bukan semata-mata kita masuk surga karena amal kita. Dua lagi, bagaimana cara membagi waris dari istri yang wafat untuk barang-barang kecil seperti piring dan gelas dan lain-lain. Sedangkan yang membelinya terkadang dari harta suami, terkadang juga dari harta istri. Berarti hartanya bercampur kan? Kalau ini yang nggak terlalu berharga gitulah. Iya. Disodakohkan juga bisa, nggak terlalu ini yang besar-besar aja. Iya. Mengapa orang yang sudah bertauhid tetap menyimpang? Contohnya khawarij, ibadahnya bagus, tauhidnya juga tidak menyimpang. Tauhidnya juga tidak menyimpang. Khawarij sudah tauhidnya menyimpang kok. Mudah mengkafirkan orang itu sudah tauhid menyimpang di situ. Satu lagi, kalimat apa yang dimaksud dengan kalimatan thayyibatan pada bahasan yang lalu? Kalimatan thayyibatan itu kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil. Wallahu alam, kita cukupkan dan insyaallah lanjut lagi untuk pembahasan itu duror besok pagi habis subuh. Siap nggak? Siap. Nanti malam kajian santai, ada sholat isya jam 8. Mohon maaf tadi malam itu ada kajian sepuh-sepuh. Kalau ini nanti nggak ada. Tadi malam pelajaran mereka lagi belajar Iqra. Biasanya saya masuk untuk ngisi sebentar saja. Nanti malam kita langsung kajian. Jadi mohon maaf semalam agak telat untuk ngisi untuk peserta daurah. Jadi nanti malam habis isya langsung ke lapangan ya. Untuk lanjut lagi pembahasan mustalah hadis. Demikian kita cukupkan sesi keberapa ini? 7. Nanti kita lanjut sesi ke-8 besok pagi insyaallah. Ya tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.